Musyawarah harus mencapai kata mufakat untuk kekeluargaan. Musyawarah harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Gus Rizal dalam materi penggunaan intensitas untuk pembelajaran. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudari yang kami banggakan, para guru dimanapun berada, dalam hal ini bersama Arfad Channel. Untuk pertama kali di dalam layanan Google, kita telah disediakan berbagai macam aplikasi atau media yang dapat kita eksplor oleh masing-masing guru dalam rangka peningkatan dan penunjang kegiatan belajar mengajar kita di sekolah masing-masing. Dalam hal ini, saya akan sampaikan tentang penggunaan Google Sites dalam menunjang pembelajaran, khususnya pendidikan agama Islam. Kita masing-masing kita telah mempunyai Google. Oleh karena itu, mari kita lihat satu persatu. Di dalam layanan Google itu terdapat banyak aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh masing-masing guru sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing. Salah satu contoh, di dalam email yang kita miliki ada disediakan di dalamnya YouTube, ada disediakan di dalamnya Google Meet, ada disediakan di dalamnya Google Drive, ada disediakan di dalamnya Google Foto, dan juga ada disediakan di dalamnya Classroom, dan banyak layanan lainnya, tergantung dari kita, para guru, dalam rangka memanfaatkannya. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi layanan yang disediakan oleh Google dalam email kita masing-masing, yaitu di dalam Google Drive. Di dalam Google Drive ini, tergantung dari kita mengeksplor kemampuan kita dan mencoba menggali apa saja yang terdapat di dalam. Dalam hal ini, yang akan kita bahas adalah tentang Google Sites. Seperti halnya ada layanan atau yang tampil di layar Bapak dan Ibu sekarang. Itu adalah beberapa contoh Google Sheet yang saya buat. Dalam hal ini, kita coba membuka lembaran baru, itu tentang penggunaannya dan cara pembuatannya. Langkah yang pertama kita lakukan adalah dengan cara mengklik tanda tambah, lalu kita buatkan folder baru, buat nama baru, atau gantung kebutuhan Bapak dan Ibu. Boleh dibuat PBM online semester ganjil, PBM online semester genap, atau PBM online kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kalau untuk tingkat SMP, boleh dibuat kelas 7, 8, dan 9. Kalau untuk tingkat SD, itu boleh berjenjang dari kelas 1 sampai kelas 6, tergantung kebutuhan kita masing-masing. Nah, setelah kita membuat folder sesuai dengan nama dan judul yang kita butuhkan, lalu folder tadi kita klik 2 kali. Tujuannya apa? Agar setiap
pembaharuan yang kita lakukan seluruhnya bertempat di dalam satu folder dan tidak berserakan materi maupun folder kita di luar. Maka setelah kita buka yang baru tadi, nah langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita klik tanda tambah lagi, kita buat folder lagi di dalam folder baru yang kita buat tadi. Nah, dalam hal ini kita sudah masuk kepada langkah selanjutnya. Apa saja yang kita butuhkan di dalam pembuatan tersebut? Yang pertama adalah kita butuh absen siswa. Apalagi yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah, kita harus mengklik, jangan sampai dia berwarna seperti ini, tetapi kita klik di luar. Klik tambah lagi, buat folder lagi. Apalagi yang kita butuhkan adalah folder materi. Lalu kita buat. Apalagi yang kita butuhkan adalah folder soal. Ini tergantung dari kebutuhan kita masing-masing. Sebelum kita lanjut kepada pembuatan Google Sheet, ini absen harus kita sediakan terlebih dahulu. Materi harus kita sediakan terlebih dahulu. Salah satu contoh dalam hal ini, kita membuat adalah absen terlebih dahulu. Kita klik folder absen tadi, lalu kita klik tanda tambah, kita klik Google Formulir, klik yang kosong, kita beri judul, buat absen kelas perhotelan 1. Ini tergantung daripada kebutuhan kita masing-masing, kelas apa yang kita ajar. Lalu, apa kebutuhan kita? Ya, dalam absen tersebut, kita butuh nama siswa. Nama siswa. Di sini, checklist adalah jawaban singkat. Lalu, kita berikan tanda wajib diisi. Kalau tidak diwajibkan diisi, nanti siswa ada saja tingkahnya tidak memberikan atau tidak menulis namanya. Lalu, langkah selanjutnya, boleh kita klik di tanda tambah. Klik tanda tambah. Kemudian apa lagi yang kita butuhkan? Kita butuhkan adalah kelas siswa. Kelas di sini tentu ada tingkatannya. Maka kita berikan pilihannya, boleh centang, boleh pilihan ganda, boleh drop down. Untuk memilih kelas, lebih saya sarankan adalah gunakanlah drop down untuk lebih bervariasi. Nah, lalu kita ketikkan di sini kelas APH 1, APH 2, APH 3. Ini tergantung kebutuhan kita. Boleh satu kelas saja kita buat, boleh. Boleh seluruh kelas, boleh. Itu tergantung dari kebutuhan kita. Nah, dalam hal ini, tadi yang kita klik adalah tanda tambah. Maka, dalam hal ini, langkah ini kita harus mengisi lagi wajib isi. Bagaimana caranya agar tidak
mengklik wajib isi ini lagi. Maka kita lakukan duplikat. Kalau kita lakukan duplikat, nah dia akan tercopy langsung apa yang sudah kita edit dan kita atur pada lembaran di atas tadi. Nah, yang ketiga yang kita butuhkan adalah tanggal. Artinya apa? Tanggal berapa kita mengajar di lokal tersebut, tanggal berapa kita siswa itu mengisi absen, itu kita butuhkan. Nah, kalau tanggal, kita klik di sini, kita pilih tanggal. Nah, nanti siswa akan mengisi tanggal tersebut. Lalu kita duplikat lagi. Apa lagi yang kita butuhkan adalah keterangan. Keterangan apa? Itu keterangannya adalah tanda centang kita berikan. Hadir. Boleh kita klik di sini, tambah opsi. Atau lebih gampangnya adalah langsung tekankan enter. Maka tidak akan menambah secara otomatis. Nah, langkah selanjutnya kita lakukan pengaturan. Yang kita atur hanya yang bagian presentasi saja. Kita hilangkan tanda checklist, lalu kita tuliskan pesan terima kasih. Lalu kita simpan. Nah, langkah selanjutnya, agar tampilan ini lebih nampak agak menarik, kita atur dan kita berikan header. Kita pilih gambar. Boleh kita tema yang disediakan oleh Google. Boleh kita unggah dari file kita, atau boleh dari file foto yang tersedia. Itu tergantung yang mana yang kita ingini. Untuk sementara kita ambil saja apa yang ada disediakan pada layanan ini. Lalu kita sisipkan. Nah, ini untuk memberikan warna yang berbeda, kita klik tanda tambah di sini. Nah, apa warna yang kita inginkan? Kita tarik di sini. Yang mana warna yang kita inginkan? Kemudian kita tambah. Setelah kita tambah, kita ambil warna yang agak tajam. Dia sudah berubah. Berarti sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Berarti sebelum kita lanjut kepada pembuatan Google Sheet Test selanjutnya, yang terlebih dahulu kita harus mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan data pendukung dalam pembuatan Google Sheet Test. Bapak dan Ibu, di sini kita membuatkan absen kelas 10 perhotelan 1. Di atas ada pemulir tanpa judul. Lalu kita klik pemulir tanpa judul, maka judul tersebut dia sudah mempunyai nama langsung. Nah, Bapak dan Ibu, kita kembali lagi kepada Google folder kita awal. Nah, ini dia. Untuk pembuatan absen berikutnya, tentu kita butuh lagi pembuatan absen berikutnya. Maka kita klik tanda tambah, ambil pemulir kosong. Nah, sudah ada seperti ini. Untuk kelas berikutnya adalah absen kelas 12 PAJ 1. Contoh.
Bapak dan Ibu, untuk memudahkan kita dalam membuat absen ini atau membuat soal dan segala macam, sebetulnya kita bisa memanfaatkan fasilitas yang disediakan di dalam Google Form ini. Apa itu? Ini, kita klik tanda impor pertanyaan. Kenapa impor pertanyaan? Di dalam absen tadi, yang kita tanyakan adalah nama siswa, kelasnya, tanggal dia masuk, kemudian keterangan kehadiran. Kalau kita ketik satu-satu lagi, tentu dia akan menjadi lama kita ngetik. Untuk memudahkan, kita klik import. Nah, di sini akan tampil form-form di dalam folder kita yang telah ada kita buat sebelumnya. Oleh karena itu, yang kita butuhkan tadi adalah absen ini. Kita klik absen tersebut, lalu kita pilih. Nah, kita centang di sini. Ini boleh kita centang yang apa yang kita butuhkan saja di sini, atau kita centang aja semua. Nah, ini ada 4 pertanyaan yang akan kita impor. Lalu kita impor pertanyaan. Nah, kita tidak ada lagi mengetik pertanyaan berikutnya yang tidak atau yang berlebih, lalu kita buang. Nah, tidak ada lagi kita mengatur. Yang kita atur apa lagi? Hanya mengatur pengaturan ini aja lagi. Hilangkan centangnya, kita tulis lagi terima kasih, lalu kita simpan. Kemudian kita berikan header, pilih gambar. Nah, kalau tadi ini gambarnya, sekarang kita ganti dengan warna ini, sisipkan. Nah, warnanya kita perjelas. Warnanya kita ganti, boleh. Nah, sekarang warna ini kita berikan, tambah. Kita perjelas. Nah, sudah. Nah, sekarang apa yang kita lihat? Ini formulir tanpa judul. Kita di atas ini tidak kita berikan nama. Lalu kita tengok di folder kita. Di sini tertulis tanpa judul. Nah, tanpa judul. Nanti kita akan kebingungan mana absen yang kita punya tadi. Nah, oleh karena itu, di sini kita aktifkan lagi di sini kursor kita. Lalu kita klik formulir tanpa judul. Nah, dia sudah tersimpan langsung. Nah, ini Bapak dan Ibu lakukan sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu semuanya. Kita kembali ke folder awal sebelumnya. Kita klik folder saya. Di folder baru ini kita buat tadi. Di sini absen siswa. Begitu juga dengan soal. Soal nanti kita buat juga sama seperti kita membuat absen tadi. Untuk memudahkannya, lakukanlah cara yang sudah saya sampaikan tadi, lakukan impor soal. Atau juga bisa dilakukan dengan cara berbagi soal dengan teman yang lain. Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya kita masuk kepada materi pembelajaran. Kita klik materi. Di dalam materi ini, kita masih berada dalam folder yang kosong. Bagaimana cara memasukkan materi di dalam folder kita ini? Bapak dan Ibu, caranya adalah kita klik folder materi tersebut. Ini dalam folder kosong ini, lalu kita klik di mana kita menyimpan folder kita cari
Nah, contoh ini, saya kemarin menyimpan materi itu misalkan di download. Nah, mungkin saja Bapak dan Ibu menyimpan materi itu di data D atau data E. Itu tergantung kepada di mana Bapak dan Ibu menyimpan materi tersebut. Nah, kita cari materinya. Mana folder? Nah, ini materinya. Adalah beriman pada dan qadar. Nah, sementara folder kita tadi itu tertutup. Lalu kita klik yang di sini. Nah, sekarang data kita sudah berada di sini. Dia dalam posisi kecil. Kenapa kita klik yang tanda ini tadi? Tanda ini tujuannya adalah agar folder kita nampak, materi kita, tempat penyimpanan materi kita juga nampak. Caranya adalah kita klik yang di folder yang akan kita masukkan ke dalam folder yang berada di dalam Google Form. Caranya setelah seperti ini, lalu kita tekan klik yang sebelah kanan, lalu kita tahan, dan kita bawa sampai ke sini. Nah, kalau sudah berwarna seperti ini dan tampil yang seperti ini, lalu kita lepaskan. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang di dalam folder ini, di dalam folder materi sudah ada materi kita tentang iman kepada dan qadar. Nah, bagaimana dengan materi yang selanjutnya? Yang kita lakukan juga sama. Mana lagi? Kita ambil aja sekarang seperti ini. Ambil saja salah satu di sini materi kita. Nih, mawaris lagi. Lalu kita tarik lagi sini sampai dia berwarna atau tampil yang seperti ini. Lalu kita lepaskan. Nah, sudah tampil. Kalau sudah tampil berarti materi kita sudah berada di dalam Google Drive kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu Bapak Ibu lakukan sampai sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya, kita akan masuk lagi kepada materi tentang Google Sheet. Google Sheet akan kita sampaikan di dalam materi berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.